job jadi founder, jadi CEO itu is a lonely job gitu ya katanya. Mentally challenging job. Kayaknya kalau seandainya gue putar balik waktu ya mungkin hal-hal yang bisa gue improve salah satunya adalah pencatatan yang lebih rapi, pendokumentasian yang lebih rapi, mungkin hal-hal kayak gitu tuh. Nah buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai sekarang gitu ya, itu walaupun kayaknya sepele gitu ya, tapi one day if you dream big and then your business will become big gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh penting juga tuh gitu dari awal. Oktober 2015 we have to downsize the company. In fact hampir mau tutup, hampir mau bangkrut tuh gue ingat waktu itu, karena when we do business we actually kita ngomong tentang gimana kita bisa manage and kita bisa relate one another gitu ya. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests, so that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. Welcome builders to Impact Talk, Impact2 video podcast session. So hari ini kita kedatangan Brian Marcel, one of the most inspiring person dari Circlo, the founder of Circlo. Ya, mungkin nggak banyak tahu juga ya Circlo itu apa, karena lu kan bergerak di B2B ya, Brian ya. Iya, betul. Karena banyak orang nggak tahu kalau beli barangnya this company sebenarnya di belakangnya siapa gitu kan. Ya. Nah, mungkin Brian boleh cerita dikit nggak sih apa itu Circlo supaya orang tahu, dan setelah itu mungkin cerita juga introduction about yourself, Brian, silakan. Oke, sip. So thank you Italo, dan ya betul banget ya. Kayaknya mungkin gue ingat kayaknya berapa lama lalu tuh sempet tuh waktu kita lagi lakuin PR atau kayak gimana, terus kemudian kayaknya diposting sama account Instagramnya media tertentu gitu ya, terus kemudian komentarnya gue ada lihat gitu kan, komentarnya tuh Circlo apaan ya gitu. Jadi kayak orang mungkin kaget juga kali gitu, oh ada startup terus kemudian dapat funding so and so dan segala macam, terus kemudian ngerjain apa sih mereka sebenarnya gitu. Dan itu nggak mengaget, di sisi lain nggak mengagetkan karena ya memang kami bukan perusahaan yang bergerak di bidang konsumen langsung gitu ya. Kami itu adalah perusahaan berbasis teknologi yang membantu usaha orang lain untuk bisa berjualan online dengan baik. Nah, jadi yang kami bantu itu mulai dari usaha kecil, usaha menengah, sampai perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang tadi Italo sempat bilang gitu ya, bahwa banyak produk, misalnya produk FMCG gitu ya, produk sehari seperti misalnya susu, seperti shampoo, sabun, hand sanitizer, terus kemudian beberapa produk fashion juga gitu ya, yang mungkin merek-mereknya teman-teman sudah banyak kenal gitu ya. Terus kemudian masuk ke suatu website, masuk ke suatu official store mungkin di marketplace yang terkenal, belinya ya seperti langsung dari brand tersebut, tapi sebenarnya di belakang layarnya teknologi yang digunakan untuk membuat toko tersebut, konten yang naik ke sana, lalu kemudian bahkan customer service-nya, mungkin sampai pick and pack dan pengiriman barangnya itu dikelola oleh Circlo. Jadi memang kami pemain belakang layar. Kesuksesan kami adalah dari suksesnya brand-brand yang kami layani penjualan online. Kurang lebih seperti itu. Kalau tentang Circlo, usahanya sendiri sudah. Atau orang-orang nyebutnya e-commerce enabler ya, bahasa kerennya ya. Betul. Sekarang bahasa terkini tentang apa yang kami kerjakan sebenarnya itu adalah e-commerce enabler. We enable everyone to play that e-commerce game yang sebaik mungkin gitu ya. Okay. Usahanya sendiri udah berjalan 8 tahun, jadi mungkin nggak banyak teman-teman yang tahu juga, tapi udah masuk ke tahun ke-9 gitu ya. Kemarin kami ulang tahun ke-8 itu di bulan Juli tahun 2021 ini gitu ya. Dan dulu waktu saya dirikan itu tahun 2013, nah ini nyambung sedikit ke tentang diri saya sendiri. Saya sebelum di Circlo itu sempat 6 tahun di Singapura, 1,5 tahun bekerja di perusahaan
Big Four sebutannya gitu ya, di PwC, bagian dari tim consultingnya mereka mengerjakan apa yang kalau hari ini mungkin kerennya sebutannya data analytics gitu kali ya, atau business intelligence gitu ya. Kalau dulu ya simpelnya itu bagian dari consulting, terus kebetulan saya punya background sedikit technical, jadi bisa mengolah data lah gitu. Nah sebelum itu 4 tahunnya saya kuliah di NTU, Nanyang Technological University, ambil bidang ilmu komputer. Kalau mungkin banyak orang juga kemudian sempat tanya saya gitu ya, kenapa dulu bisa ambil kuliah ilmu komputer gitu ya. Alasannya adalah sebenarnya dulu pilihan yang sangat jelas kalau buat saya, karena sebelum kuliah pada saat SMP, SMA gitu ya, saya sudah mulai mengenal dunia pemrograman, sempat mengikuti Olimpiade komputer juga, mewakili Indonesia sampai dapat medali perunggu di kompetisi atau di Olimpiade tingkat internasional untuk bidang pemrograman atau komputer. Gitu sih, kita sedikit tentang gue. Pantesan lu aktif di Toki ya, sampai sekarang ya? Betul. Nah, jadi kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah dengar tentang Olimpiade Science gitu ya, di dalamnya ada Olimpiade Fisika, Matematika, Biologi, Kimia, ada juga bidang komputer. Nah, sebutannya singkatan itu adalah Toki, Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Gue jadi dulu adalah pesertanya di situ, belasan tahun yang lalu gitu ya, perak nasional, perunggu internasional, lalu kemudian lulus SMA, sejak kuliah, selama kuliah itu melatih, aktif menjadi pelatih, sering bawa berapa kali tim atau kontingen Indonesia juga ke luar negeri. Salah satunya kan kita pernah ketemu di airport kan waktu itu lagi mau ke Jepang. Ya? Ke Jepang, betul. Tahun berapa itu ya? 2018 kayaknya ke Jepang. 2018 benar. Oktober. Ke Jepang. Betul, waktu itu lagi bawa tim juga gitu ya. Tapi kalau di awal-awal dulu mungkin lebih banyak fokusnya bantu ngelatih gitu ya. Benar-benar ngelatih, jadi coach, jadi trainer. Tapi kalau beberapa tahun terakhir ini sih fokusnya lebih di keorganisasiannya. Kita punya ikatan alumni tim Olimpiade Komputer Indonesia yang kebetulan tahun depan juga ini akan dipercaya menjadi co-organizer dari tuan rumah Olimpiade Komputer tingkat internasional yang akan di-host di Indonesia. Oh, oke. Jadi lu akan tambah sibuk nih. Iya nih, tapi ya dibantu banyak teman-teman juga lah. Ya. Nah, Brian, kenapa ya ada tandanya lu are part of 2 mafia? Satu adalah NTU Mafia, satu adalah Toki Mafia, gitu kan. Di Toki Mafia kan ada Derianto ya, CTO-nya Traveloka, Ferry Unardi kan. Ferry Unardi ya? Yes, sama Ferry Unardi si sempat Agate, Arif gitu. Siapa lagi ya? Natali tuh my understanding juga. Jadi both sides, Traveloka and Tiket, dua-duanya si Zaki juga sama. Tuh pernah Toki juga. Zaki pernah Olimpiade Nasional juga, betul, sama kayak Ferry Unardi. Terus Petra itu juga teman-teman Toki. Ya jadi ada beberapa sih. Petra betul. Siapa ya? Petra ini 99 Co Urban Indo. Oke. Yes. Sekarang kayaknya masuk government ya, di Telkom ya atau di mana gitu ya kayaknya. Oke. Terus ada NTU Mafia gitu. Lu, Belva, nah itu siapa aja? Banyak teman-teman di ruang guru ya kayaknya sekarang ya. Jadi kalau gue Belva, jadi kalau tadi yang ngomongin Toki sih itu kan beda-beda angkatan ya, cuman sama-sama pernah Olimpiade komputer. Sedangkan kalau yang NTU nih kebetulan satu angkatan gue sendiri, banyak sih memang yang pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi termasuk Belva itu ibaratnya satu kelas lah gitu ya, di ilmu komputer atau computer science di NTU. Satu angkatan anak Indonesia di situ tuh termasuk ada Pak Levi yang sekarang di ruang guru juga kayaknya, kemudian dulu sempat Adila, CTO-nya Hijab ya. Betul, di Hijab, terus Dila sebelumnya di Cellstock, Sorabel, terus kemudian di ruang guru juga sekarang. Jadi ya kebetulan angkatan gue banyak sih pulang ke Indonesia. Kalau beda angkatan dikit ada juga yang lain-lain. Dimas Deko Rumah juga kan NTU. Adunya juga, co-foundernya juga NTU juga. I see. Tapi banyak di ruang guru. Tapi lu nggak join ruang guru ya? Dulu, bareng Belva waktu lagi tahun-tahun awal, he believe so much in education, great job, and I think sampai sekarang jadi gede gitu ya. Di saat yang bersamaan, gue ketemu ide lain yang waktu itu mungkin lebih relatable buat gue, dan ya puji Tuhan sampai hari ini juga berkembang sampai jadi Siklo di titik ini. Nah,
what is the early days of Circlo ya? Maksudnya kalau lu bisa inget ada satu. Apa? Sorry nih, tahu. Gue jadi ingat ketika tadi lu ngomong. Well, gue sendiri juga. I think kata mafia ada konotasi yang tidak terlalu baik. Terus kemudian juga kayaknya gede banget juga gitu ya. Padahal I think we are all still learning and developing lah. At least for myself gitu ya. Belum bisa dibilang sukses banget lah gitu. Tapi kalau ngomongin kelompok-kelompoknya ya tadi, I think ada satu kelompok lagi yang mungkin shape my who I am today juga gitu ya. Jadi selain Olimpiade Komputer, NTU, satu lagi tuh sebenarnya tadi keinget karena ngomongin ruang guru adalah McKinsey punya leadership program, YLI. Jadi McKinsey itu udah 1 dekade terakhir punya program namanya Young Leaders for Indonesia. Di situ bareng Belva juga, jadi gue sama Belva itu pernah ikutan itu di tahun 2010 atau 2011. Di angkatan yang sama, itu ketemu sama Iman Usman, yang sekarang jadi partnernya Belva di Ruang Guru. Belva kenal di situ? I think so. I would say so. Ya, gue nggak tahu kalau sebelumnya pernah kenal lagi, tapi yang pasti di situ sih kita ketemu tuh satu angkatan nama Iman. Terus juga sama Dayudara, Windy yang sempat di Gojek bangun, Awan Tunai. Ya kan? Benar, sekarang kan udah pada punya startup sendiri juga. Nah itu tuh satu geng tersendiri juga tuh, YLI. Nah, sebenarnya kan menarik kan, ini ingredientsnya rada berat bro. NTU, Toki, YLI gitu kan. So what it takes to become an entrepreneur, is that? Or tadi malam lu cerita sebenarnya your background itself gitu kan, dari kecil gitu. Ya. I think yang pengalaman-pengalaman, pertama gini, apa yang gue bakal sampaikan ini juga ya pengalaman gue pribadi gitu ya, yang gue nggak tahu apakah ini works for everyone atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti kalau dari pengalaman gue sendiri sih, gue ngelihatnya hal-hal yang kayak tadi itu kayak sort of melengkapi diri gue sehingga gue jadi versi yang lebih baik. I become the best version of myself gitu kan. Contohnya misalnya kayak di Toki itu gue mengenal dunia ilmu komputer lebih dalam. Terus kemudian di YLI tentang network, tentang manajemen, tentang bisnis, tentang making an impact for Indonesia gitu kan. Kalau di NTU it's a bit of mix. Kuliahnya kan technical, tapi kemudian di sana gue sempat pimpin organisasi juga, PPI di sana dan lain-lain. Itu kan bagian yang people skill-nya gitu kan. Nah, tapi kalau ngomong entrepreneurship-nya sendiri sih, I wouldn't attribute my entrepreneurial journey specifically to those three experience ya. Kalau gue lihat mungkin it's a mix of gue dari orang tua wira swasta gitu ya. Definitely a different style of wira swasta ya. Kalau zaman dulu kan buka toko, jualan kayak gitu kan. Tapi itu kayaknya mungkin ada sedikit kali ya itu influence, di mana kemudian bikin gue dari kecil kayaknya kalau ada sesuatu yang bisa dikerjain, sesuatu yang menarik, kenapa enggak lakuin aja gitu, nggak usah nungguin orang lain. Dan yang malam gue cerita ke lu itu adalah, iya gue baru akhir-akhir ini dapat pertanyaan dari anak SMP, anak SMA gitu ya tentang gimana kalau mau jadi entrepreneur dan segala macam gitu. Terus gue jadi ingat-ingat sendiri tentang pengalaman diri gue, di mana kalau gue ingat-ingat ternyata gue tuh dari SMP udah sempet mulai jadi entrepreneur in a way gitu. Kenapa? Karena pengalaman pertama kali gue jualan software itu pas lagi gue SMP. Gue inget banget gue coding pakai Visual Basic. Kayaknya itu gue baru 1 tahun lebih tuh belajar programming. Terus ternyata bisa. Udah gitu kebetulan punya temen punya rental VCD, punya usaha rental VCD, lagi ngerintis. Terus kemudian gue ngobrol-ngobrol sama dia, terus dia bilang, kalau lu bisa bikinin aplikasi kayak gini, gue bayar deh 500.000. Gue inget tuh dulu 5.000 tahun berapa tuh berarti ya kan, SMP tahun 90-an, akhirnya 90-an, awal 2000-an. Itu kan lumayan tuh ya. Jadi gue pikir, kenapa enggak? Oke deh gitu ya, walaupun gue gak ada pengalaman, tapi gue pikir, bisa lah kayaknya. Akhirnya jadi. So that's my first time earning money from software gitu kan. Itu akhir SMP. Yang kedua, yang gak kalah menariknya gue inget-inget lagi tuh adalah SMP juga tuh. SMP tuh gue somehow, karena kebetulan tadi juga belajar programming, jadi ada sedikit mengenal internet lebih awal gitu ya. Walaupun dulu gue pakai internet tuh gue harus ke warnet sih. Belum ada di rumah gitu ya, ke warnet gitu. Tapi tuh gue browsing internet, ternyata banyak informasi menarik gitu ya di internet.
Dan akhirnya gue long story short, gue kepikiran, kenapa ya sekolah gue nggak punya majalah teknologi gitu ya. Akhirnya gue long story short, gue pertama kali bikin pitching deck, itu pas lagi gue SMP. Gue bikin pitching deck yang intinya adalah gue convince, gue punya kepala sekolah, gue bilang, yuk kita bikin majalah komputer. Gue bilang kayak gitu. Kenapa itu penting? Karena komputer adalah masa depan dan bla 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 segala macam gitu ya. Terus nggak taunya di approve loh, gitu. Di approve. Jadi that was my first experience pitching, bikin deck, ketemu kepala sekolah, terus kemudian di-funding sama kepala sekolah in a way gitu ya, karena dikasih budget untuk bisa rekrut tim, dan kemudian bikin majalah beneran yang dicetak gitu, dan kemudian dibagikan ke semua anak-anak di sekolah. So mungkin itu ada kaitannya dikit kali ya kalau gue ingat-ingat lagi, walaupun gue tanpa gue sadari banget gitu ya, tapi itu pengalaman-pengalaman yang kecil-kecil, sedikit-sedikit, sukses dari hal-hal kecil yang kemudian bikin gue lebih percaya diri kali ya mungkin. Walaupun kalau gue perhatiin sekarang anak SD udah buat deck loh pakai PowerPoint. Well, yes, itu bener juga ya. Sekarang lihat keponakan gue, oh my god, mereka udah pakai PowerPoint gitu. Tapi back in your days, internet masih rare. Gue juga ingat SMP itu gue nggak ini sih, nggak coding, tapi gue ini jualan game. Nge-copy game King Quest. Game jadul banget pakai disket. Iya pakai disket zaman dulu. Disketnya ya yang gede lagi ya, jangan bukan yang kecil, yang gede. Oke, menarik. Nah, sekarang 8 tahun lalu kan waktu lu start Circlo gitu kan, lu sempat cerita juga kan awal-awal sebenarnya lu agak berantakan pencatatan segala macam kan. Mungkin kayak awal namanya orang gitu ya mau buka usaha pertama kan fokus gimana serving the customer dulu gitu, jadi lu fokus ke customer. Nah, boleh cerita nggak sih awal-awal tahun pertama gitu kan, jumlah orangnya berapa gitu kan, terus the story of building ini gini. Oke, ya jadi gue tuh kronologisnya gue 2013 itu kan, gue sampai hari ini masih ingat, February was the first month di mana gue waktu itu ketemu early partner of Circlo gitu ya, ngomongin tentang ide apa nih gitu yang kayaknya mau dikerjain. Terus kemudian bulan Maret kayaknya udah mulai kebentuk tuh bahwa bikin toko online nih, SaaS kayaknya menarik. Terus April Mei gitu mulai bikin semacam kayak plan gitu kan, budgeting dan lain-lain, sekaligus a bit of market research, ketemu beberapa potensi klien, terus kemudian ketemu juga tentang Shopify waktu itu, which waktu itu gue inget it only fuel our energy further gitu ya, karena ngerasanya US nih company kayak gini dapat funding $100 juta gitu ya, di Indonesia kayaknya kalau sekiannya aja kayaknya udah gede tuh kayaknya. Nah jadi gue inget itu bulan-bulan April, Mei, terus kemudian Juni akhirnya gue Mei gue resign, Juni gue balik Indonesia, tanggal 1 Juli gue mulai. Kurang lebih kronologisnya gitu sampai yang mulainya. Nah tadi kalau nyambung dikit sama tentang agak berantakan di awal segala macam, in a way karena dulu mungkin sampai hari ini gue bakal bilang bahwa gue salah satu hal yang gue masih bisa improve itu adalah tentang attention atau kerapihan gue ya terhadap hal-hal detail gitu. Dan kayaknya kalau seandainya gue putar balik waktu ya mungkin hal-hal yang bisa gue improve itu salah satunya adalah pencatatan yang lebih rapi, pendokumentasian yang lebih rapi, mungkin hal-hal kayak gitu tuh. Nah buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai sekarang gitu ya, itu walaupun kayaknya sepele gitu ya, tapi one day if you dream big and then your business will become big gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh penting juga tuh gitu dari awal. Tapi one thing yang gue inget, at least dalam hal rapi ini ya, at least yang I think gue ngerasa lumayan oke, dan akhirnya itu jadi salah satu penyelamat juga di banyak situasi, itu adalah ekspektasi, komitmen, dan kemudian berarti hitung-hitungan di antara partner gitu ya. Karena kan selama 2 tahun pertama di Circlo itu sendiri juga gue sempat gonta-ganti partner gitu. Jadi gue dimulai dari berdua, terus sempat awal banget tadi gue ceritakan gue ketemu teman itu berdua dulu awalnya, terus kemudian dia bulan-bulan awal sempat bertiga, menuju akhir tahun 2013 itu sempat banyak banget berlima, terus kemudian sempat mulai rontok di tahun 2014 sampai akhirnya bertiga lagi,
terus 2015 sempat jadi berdua gitu ya, sampai akhirnya kemudian 2016-an gitu baru mulai stabil formasi yang sampai hari ini gitu ya. Nah tapi 2 tahun awal itu yang gonta-ganti pasangan, partner gitu ya di Silklo itu bisa dilalui dengan baik kalau menurut gue sih, salah satunya dengan transparansi dan ekspektasi yang jelas gitu ya. Oke, lu contribute apa, gue contribute apa, terus kalau misalnya kita pisah, itu cara pisahnya kayak gimana supaya sama-sama enak. Itu salah satu mungkin yang dulu terjadi dengan cukup oke kalau menurut gue. Tapi beyond that, menurut gue tadi kayak ngomongin mungkin keuangan, kayak setor modal deh, hal kecil dia dulu bikin PT gitu kan, itu kan harusnya bener ya, gue aja itu baru dulu mungkin gue nggak ngerti segitu ya, dulu gue pikir udah deh pokoknya intinya kalau bikin PT tulisan di akte apa, terus kemudian setor kayak gimana gitu ya, tapi kemudian ternyata yang kayak gitu-gitu kan harusnya diperhatiin, dan akhirnya baru dirapi-rapiin setelah beberapa lama kemudian gitu. Nah kalau di lu sendiri ngerasa ya, lu kan tandanya udah lumayan have this journey berpartner ya. Sebenarnya yang menurut lu dan lu lihat gitu, sebenarnya partner yang cocok tuh jumlahnya berapa sih? 2, 3 atau single partner is perfect. What do you think about that gitu? Karena banyak juga gue lihat startup yang early stage gitu, dia sendirian terus dia ngerasa gue perlu partner gitu. Karena enak nggak sih sendiri, you can just make decision by yourself. Okay, good. I think it's ada dua bagian pertanyaan ya. Tadi bagian pertanyaan yang awal kan pertanyaannya adalah lebih ke arah berapa jumlah partner yang pas dan segala macam. Beberapa orang ada yang punya formula ya, kayaknya kayak 3 gitu, itu kayaknya angka yang lumayan pas tuh gitu ya. Sehingga mungkin kalau berdua banget, nanti kalau seandainya beda pendapat gimana gitu ya. Kalau 3 angka ganjil cukup oke. Lebih dari itu kayaknya kebanyakan gitu ya. Tapi I think gue sendiri nggak pernah terlalu mikirin persis gitu ya angka apa yang adalah angka G2-nya gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang mendingan sendiri atau berpartner, kalau buat gue sendiri sih, gue dari hari awal ngerasa perlu berpartner ya. Kenapa? Karena gue ngerasa gue nggak sempurna. Banyak area yang gue rasa kalau bisnis ini mau jadi besar, perlu dilengkapi oleh kompetensi yang gue nggak miliki atau gue nggak jago guanya sendiri gitu ya. Jadi itu aja udah jadi satu alasan gitu ya kenapa harus berpartner. Kedua juga, yang ini gue makin sadarnya mungkin setelah bertahun-tahun menjalankan ya, yaitu adalah bahwa benar adanya beberapa artikel yang bilang bahwa job jadi founder, jadi CEO itu is a lonely job gitu ya katanya. Mentally challenging job gitu, which is menurut gue ya itu di awal-awal nggak langsung kerasa lah ya, baru kerasanya setelah bertahun-tahun jalanin gitu kan. Dan gue rasa jawaban atau solusi dari itu adalah punya support system yang kuat gitu. Dan support system itu buat gue temukan di partnership gue dengan co-founders gue gitu. However, having said that, gue rasa tadi kalau lu ada tambahin tentang bukan kayak enak sendiri ya, lu bisa putusin sendiri dan segala macam kayak gitu. Menurut gue yang itu mungkin dibalance dengan ekspektasi dan transparansi aja sih tentang pengambilan keputusan itu seperti apa di dalam partnership tersebut. Contohnya adalah kalau sekarang kayak di Silklo gitu, kita punya beberapa partner definitely gitu ya, tapi kemudian contohnya di mana kemudian gue ambil keputusan akhir gitu ya, di mana bahwa kalau misalnya ada uncertainty, who will make the final call gitu ya. Nah, kejelasan yang kayak gitu-gitu gue rasa yang bakal membantu sih gitu. Dan of course CEO tetap gimana pun sebagai ujung tombaknya gitu ya, punya support system, tapi dia harus menyadari bahwa dia itu kan jadi ujungnya gitu ya, sehingga pada akhirnya dia harus berani mengambil keputusan gitu ya. Dan itu nggak ada bedanya sih mau sendirian atau beberapa partner, kalau menurut gue gitu. I see. Menarik. Dan dalam perjalanan itu jumlah employee lu berapa ya? Setahun, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama? Gue ingat di tahun pertama itu kita sampai akhirnya pun cuman hitungan single digit karyawan tuh. Sekitar, jadi bulan pertama gue pulang Indonesia itu kan Juni, terus bulan keduanya itu kan Juli, tanggal 1 gue langsung mulai. Bulan Juli itu sendiri udah ada 2 karyawan, gue ingat. Gue hire 2 karyawan, itu karena, jadi bahkan setelah ada partner pun, tetap masih kita lihat ternyata ada skill yang kita belum cover gitu kan. Dulu gue ingat 2 skill pertama yang belum kami cover itu adalah 1, orang sales di lapangan gitu yang benar-benar bakal bisa meetingin calon klien, sama 1 lagi adalah desainer gitu ya. Nah jadi itu adalah 2 orang pertama yang kami rekrut, 2 karyawan pertama.
satu di antara dua sampai hari ini masih ada di Sirkulo. I think maybe you know her, si Sakti. Sakti masih ada nih sampai hari ini di Sirkulo. Sakti itu join Sirkulo Juli 2013. Nah, dari situ kemudian setahun pertama sih masih tetap single digit, sampai akhirnya di penghujung tahun pertama itu kan East Ventures masuk, kasih seed funding. Itu berkembang sampai tahun kedua. Penghujung tahun pertama. Bulan Maret, April. Nah, sebelumnya. Jadi Maret, April 2013 tuh. 2014 gitu. Yes, jadi udah lewat 9 bulan gitu ya, di penghujung tahun pertama itu EV masuk, seed funding, invest, terus kemudian wah, dapat duit kan, kita gedein tim gitu ya. Gue inget tuh pindah ruko, tadinya kita 3 bulan pertama tuh kerja di kamar gue tuh, di tempat tinggal. Yes, 3 bulan pertama tuh di tempat tinggal gue. Terus 9 bulan berikutnya di suatu ruko, tapi cuma nyewa 1 lantai, di lantai kedua. Terus kemudian dapat funding, masuk ke tahun kedua, Juli 2014 tuh pindah ruko, pakai 1 ruko sendirian, hire beberapa orang, sampai ujung-ujungnya di penghujung tahun kedua itu ada kurang lebih 30-an orang. Tapi itu tidak bertahan lama. Baru sebentar masukin tahun yang ketiga gitu, jadi udah lewat 2 tahun nih gitu ya. Gue ingat kan 2 tahun kan berarti kan Juli 2015 gitu ya. Terus Oktober 2015 we have to downsize the company. In fact, hampir mau tutup, hampir mau bangkrut tuh gue ingat waktu itu, karena burn rate makin tinggi gitu ya. Terus kemudian di saat yang bersamaan nyari funding makin susah ya gitu ya. Dulu kan kalau awal-awal mungkin bobotnya itu lebih besar ke potensi dibanding ke history gitu kan. Tapi kan makin lama kan pasti kan itu shifting kan gitu ya. Harus perlu banyak dibuktikan dengan pencapaian gitu ya. Dan kemudian long story short, tahun 2015 bukan tahun yang mudah buat kami fundraise gitu. Akhirnya gagal terus dapat funding. Waktu itu kita lihat-lihat ke rekening, wah kayaknya udah tinggal beberapa bulan lagi nih. Jadi salah satu pilihan waktu itu sempat pikir apakah mau berhenti aja sampai situ gitu. Tapi kemudian gue ingat banget itu juga salah satu momen belajar buat gue gitu ya, dimana pada akhirnya salah satu hal paling penting yang perlu dipikirin sama CEO juga adalah keberlangsungan dari perusahaannya, yang pada intinya minimalnya itu adalah kos-kos yang udah pasti, termasuk kayak gaji karyawan, itu harus jadi prioritas yang paling pertama dipikirin gitu. Kita punya seberapa jauh sih cash reserve untuk itu gitu ya. Lalu kemudian plan B, plan C-nya apa gitu ya. Nah, tapi pembelajaran lainnya selain masalah cash flow, juga masalah bagaimana melibatkan satu perusahaan untuk sama-sama melalui masa sulit gitu ya. Jadi waktu itu at least buat gue sendiri kayak ada sebuah pilihan di mana gue bisa take this problem by myself gitu ya. Oke, yang penting pokoknya gue pikirin gitu ya, mungkin with a few partners, dan kemudian ambil keputusan berdasarkan kami aja, atau be a bit more open gitu with the entire team gitu. Dan termasuk bahkan ngomongin kayak should we continue or not, atau kayak gimana, kenapa enggak, itu didiskusikan dengan bareng-bareng tim gitu ya. Dan waktu itu Rini yang tadi bantu arrange kita untuk meeting ini juga gitu ya, itu salah satu orang yang ada juga di masa-masa itu. Jadi salah satu team member dari 30-an orang itu yang kemudian ngumpul bareng, duduk bareng, terus kita lihat persoalannya apa sih sebenarnya gitu ya. Dan kemudian kalau kita mau lanjut, kita butuh apa aja, kita bisa ngapain aja. Long story short sih akhirnya ya tadi, bahwa kita nggak mutusin untuk bubar, nggak tutup, tapi kita putusin untuk lanjut, walaupun lanjutnya juga dengan tidak mudah. Kita harus mengambil keputusan dari 30-an orang itu berkurang 40%, jadi tinggal 18 orang. Dalam satu hari itu kita mutusin dari 30-an orang jadi 18 orang. Dan itu kemudian tahun berikutnya tuh ya, di tahun ketiga itu basically belajar bisnis dari nol lagi deh gitu ya. Try to stand on our own feet gitu ya. Puji Tuhan, di penghujung tahun ketiga sih kami break even waktu itu. Break even, dan kemudian mulai mikirin ekspansi yang lain, menelurkan ide-ide baru, dapetin funding berikutnya, dan seterusnya hingga saat ini, di mana tim kami udah tembus 1.000 orang ya di Silk Road. From 30
turun dikit, naik lagi sampai ke 1.000 ya. Menarik. Betul. When we do business, we actually kita ngomong tentang gimana kita bisa manage and kita bisa relate one another gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau yuk kita bilang bikin website gitu ya biar bisa jualan online. Beneran nggak terjadi nggak transaksi? Terus kemudian kita bilang ekspansi dong mungkin ke marketplace gitu ya, bikin official store di so and so channel gitu ya. Beneran terjadi nggak transaksi? So I think first step is definitely whether the sales